Baik, saya Edo Prandahlan dengan ujung NIM 82. Di sini saya akan menjelaskan proses instalasi MRTJ dengan media Linux Debian Server 9. Pertama, kita login terlebih dahulu dengan perintah root dan password. Lalu kita ketikkan nano/etc network/interface. Akan muncul adapter jaringan seperti ini, dikenal dengan nama npost3. Nah, konfigurasi seperti ini menggunakan DHCP, sehingga mesin Linux akan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Lalu muncul tampilan loopback network interface seperti ini. Kita bisa atur sesuai rute yang mau kita buat. Untuk konfigurasi IP address statik, kita akan berikan address Linux kita dengan 192.168.10.2. Nah, maka konfigurasinya seperti ini. Nah, nanti setelah IP address muncul akan lanjut netmark akan kita buat, yaitu 255. Netmark sendiri berfungsi menunjukkan berupa pembagian panjang bit network dengan bit host untuk mengetahui berapa jumlah host yang dapat terkoneksi dalam satu network. Setelah disimpan file tersebut, kita restart service dengan perintah /etc/init networking restart. Nah, ini menunjukkan bahwa proses restarting berhasil. Lalu kita akan testing terlebih dahulu, kita testing google.com. Clear. Oke. Tekan Ctrl C untuk menghentikan proses testing. Lalu kita lihat status jaringan, kita lihat detail IP-nya, lalu ke proses tadi kita lihat. Setelah itu kita masuk ke administrator. Nah, sini kita ketikkan ping tadi, IP-nya. Oke, setelah itu kita tunggu. Kita masukkan device dari Debian-nya, itu yang ada di CD-ROM-nya. Kita masukkan satu persatu. Di sini ada 3. Kita lihat tampilannya. Nah, berhasil. Masukkan lagi device. Kita clear. Lalu kita lihat di sini ada start Apache. Dari proses tadi kita lihat, nah ini dia sistemnya. Berhasil, teman-teman. Lalu kita insert lagi ISO dari Debian tadi, CD-ROM, use force on mount.
Oke, kita lihat. Nah, setelah selesai konfigurasi, kita install MRTG-nya dengan klik apt min-get install mrtg. Kita masukkan virtual host 80, server admin google.com, nama server sistem. Kita lihat direktorinya dari var www.mrtg, lalu kita klik enter. Input A2 digit, null default konfigurasi, lalu kita restart. Nah, tunggu hingga muncul tampilan script IP yang kita buat, yaitu IP A. Lalu kita akan mengakses IP-nya lewat web browser dari Chrome. Oke, kita lihat di sini. Nah, itu IP-nya kita ketikkan di halaman web Chrome. Kita inputkan saja IP address yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik enter. Otomatis akan muncul MRTG indeksnya. Nah, MRTG atau Multi Router Traffic Grabber adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memonitoring traffic yang masuk ke dalam jaringan. MRTG juga menampilkan halaman web HTML yang di dalamnya terdapat gambar dengan format PNG yang menyediakan visual secara langsung dari traffic yang ada. Demikianlah proses instalasi MRTG di Debian 9. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azura Tuzara Delmonte dengan NIM ujung 76. Di sini saya akan mengetes terlebih dahulu SSH yang sudah saya install dengan mengetikkan ping, kemudian enter. Untuk menghentikan proses, cukup ketik Ctrl+C atau bisa mengetikkan clear. Baiklah, di sini saya akan mulai bagaimana cara menginstal SSH berdasarkan Debian versi 9. Saya mengetik apt kemudian get install, ketik seperti yang saya ketik saat ini, kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi, yaitu SSH adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat secara remote atau dari jarak jauh melalui koneksi internet. Di sini proses sudah selesai. Kemudian kita akan mengetikkan cd garis miring etc garis miring ssh, kemudian enter. Kemudian kita ketik kembali nano sshd config, klik enter, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kita cari listen address, kemudian kita ganti menjadi 10, 20, 30, dan 2. Kemudian kita cari lagi di bagian bawah, yaitu login crash time-nya. Kita ganti menjadi 36 detik atau 36 second. Kemudian untuk root loginnya, sini akan kita ganti passwordnya, kemudian profile byte-nya kita ganti menjadi no, dan max out trace-nya kita ganti juga menjadi 1.
kita enterkan kembali, kemudian kita ketik etc lagi, kemudian garis miring init titik D garis miring SSH restart. Ini artinya kita akan restart untuk memulai kembali SSH yang sudah kita ubah tadi. Kemudian ketik seperti yang saya ketik ini, yaitu sistem status open server. Kemudian statusnya kita akan menjadi SSH sudah end, artinya SSH sudah dapat digunakan. Kita buka putih. Pada IP address kita ketikkan IP yang sudah kita ganti tadi, yaitu 10.20.32. Kita open, kita yes, kemudian kita ketikkan seperti yang saya ketikkan. Setelah itu di enter, ketik no, maka akan keluar seperti ini. Mungkin sekiranya hanya inilah yang dapat saya jelaskan pada SSH kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Makfirah dengan NIM 2101800052. Di sini saya akan melakukan proses penginstalan aplikasi GIM. Langsung saja kita mulai ke prosesnya. Pertama, kita buka aplikasi GIM yang sudah kita download, lalu kita jalankan. Terus kita klik pasang. Selanjutnya kita pilih bahasa. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Klik OK. Lalu kita pilih install. Sambil menunggu proses penginstalan aplikasinya karena agak sedikit lama, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang aplikasi GIM. GIM atau GNU Image Manipulation Program adalah perangkat lunak untuk manipulasi grafik berbasis raster. GIM adalah aplikasi sumber terbuka untuk mengolah grafis bitmap. GIM dapat dimanfaatkan untuk membuat grafik dan logo, mengubah resolusi dan memotong foto, mengubah warna, menggabungkan berbagai macam gambar, atau juga mengkonversikan berbagai macam jenis berkas gambar. Selanjutnya, fitur-fitur yang ada pada aplikasi GIM antara lain adalah sebagai program untuk mewarnai, program penyunting foto berkualitas, sistem pengolah daring otomatis, penampil gambar dengan produksi massal, pengubahan atau pengalihan format gambar, dan juga masih banyak lagi fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi GIM. Kelebihan aplikasi GIM adalah support pada sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Selanjutnya bisa menampilkan file gambar ataupun foto dari berbagai macam format file, mengedit layar teks lebih mudah, mendukung berbagai format file, gratis dan mudah untuk di-download, mengirim dan menerima gambar atau foto ke ekstensi FSG, dan yang terakhir bersifat open source. Adapun kekurangan dari aplikasi GIM adalah hanya mendukung 8-bit versional, masih sedikit plugin yang tersedia, dan yang terakhir filter atau efek yang ditawarkan masih kurang. Jika proses penginstalannya sudah selesai, kita klik finish. Untuk membuka aplikasinya, kita ketik GIM di Windows, lalu kita buka. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi GIM. Aplikasi GIM siap digunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nadia Afriza dengan NIM 2101800059. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melakukan penginstalan aplikasi Linux Blender. Yang pertama kita buka folder download. Lalu di situ sudah ada aplikasi Blender yang saya download tadi. Lalu kita klik aplikasi Linux Blender yang sudah kita download tadi untuk kita install. Lalu kita klik next. Lalu kita picit I accept the terms in the agreement itu, kita centang. Kemudian kita klik next lagi. Nah, lalu kita install. Proses install ini memakan waktu yang sedikit lama ya. Sambil menunggu proses instalisasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang kegunaan aplikasi Blender ini. Yang pertama, sebagai 3D modeling. Di aplikasi Blender ini kita bisa membuat modeling dengan memanfaatkan tools yang ada di dalam aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa membuat animasi. Yang ketiga, kita bisa membuat efek dan simulasi. Lalu yang keempat, kita bisa membuat art dan concave. Yang terakhir, kita bisa membuat rendering dan scripting. Masih banyak kegunaan-kegunaan yang lain di dalam aplikasi Linux Blender ini. Bisa juga membuat video editing sederhana. Lalu kita klik finish karena proses menginstalnya sudah selesai. Lalu kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Linux Blender yang sudah kita install tadi. Cukup sekian penjelasan tentang install dan kegunaan aplikasi Blender ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dengan NIM 21011893. Di sini saya akan menjelaskan instalisasi port GraysQL. Kita tekan filenya. Kita tunggu sebentar. Kita tekan next. Oke, kita isikan password. Next, dan portnya 5432. Next, dan di sini lokalnya kita ubah, kita cari English Indonesia. Dan ini next, dan kita tunggu sebentar. Next, kita tunggu sebentar ya.
dan finish. Oke, lalu kita cancel, yes, kemudian kita buka exam, kita start. Kita gini ya, ketik localhost PHP, kita lihat di sini karena belum ada, kita ke sini, kita tekan config PHP dan kita cari ext. Kita save, kemudian kita stop, kemudian start lagi. Oke, kemudian kita refresh. Di sini sudah ada ya teman. Kemudian kita ke pgadmin, kita cek PostgreSQL. Tunggu sebentar. Dan kita isikan passwordnya. Oke. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke. Berarti sudah berhasil. Sekian, terima kasih.